액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ajar Kartini dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya dari semester 5 kelas B dengan NIM 22011-415. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 9 strategi pemecahan masalah matematika khususnya di sekolah dasar. Strategi yang pertama yaitu strategi quiz and test atau tebak dan uji. Nah, strategi tebak dan uji adalah di mana siswa mencoba berbagai kemungkinan untuk menemukan solusi yang membantu mereka dalam memahami proses pemecahan masalah. Contoh soal, Budi memiliki beberapa kelereng. Jika ia menambahkan 5 kelereng lagi, maka ia akan memiliki 12 kelereng. Berapa banyak kelereng Budi mula-mula? Penyelesaiannya, kita bisa mulai dengan menebak jumlah kelereng Budi mula-mula, lalu mengujinya dengan menambahkan 5. Misalnya, kita tebak Budi mula-mula memiliki 6 kelereng. Jika ditambah 5 menjadi 11 kelereng. Karena belum sesuai dengan soal, kita coba tebak lagi. Setelah beberapa kali mencoba, kita akan menemukan bahwa Budi mula-mula memiliki 7 kelereng. Yang kedua ada strategi draw a picture atau membuat gambar. Nah, strategi ini yaitu menggambarkan masalah secara visual untuk membantu memahami hubungan antara berbagai komponen. Contoh soal, sebuah petak taman berbentuk persegi memiliki sisi 10 meter. Jika di sekeliling taman dipasang pagar, berapa meter panjang pagar yang dibutuhkan? Penyelesaiannya yang pertama, menggambar persegi yang mewakili taman. Yang kedua, gambar persegi dengan panjang sisi 10 meter. Keliling persegi dihitung dengan rumus 4 kali sisi. Jadi 4 dikali 10 sama dengan 40. Maka dapat disimpulkan panjang pagar yang dibutuhkan adalah 40 meter. Yang ketiga ada strategi use a variable atau menggunakan variabel. Nah, di sini menggunakan variabel misalnya lambang X untuk mewakili nilai yang tidak diketahui dan memungkinkan siswa untuk menulis persamaan dan menyelesaikan masalah secara sistematik. Contoh soal, jumlah umur Ani dan Budi adalah 30 tahun. Jika umur Ani 2 tahun lebih tua dari umur Budi, berapa umur masing-masing? Penyelesaiannya, misalkan umur Budi adalah X, umur Ani sama dengan X plus 2. Jumlah umur Ani dan Budi adalah 30 tahun. Jadi persamaannya X ditambah X tambah 2 sama dengan 30. Nah, 2X ditambah 2 sama dengan 30. 2X sama dengan 28. X sama dengan 14. Jadi umur Budi adalah 14 tahun dan umur Ani adalah 14 ditambah 2 sama dengan 16 tahun. Nah, strategi pemecahan masalah yang keempat yaitu ada look for a pattern atau mencari pola. Nah, strategi ini mengidentifikasi pola atau urutan dalam data atau informasi yang diberikan. Contoh soal, terdapat barisan bilangan asli ganjil berikut 1, 3, 5, 7. Tentukan bilangan asli ganjil yang ke-100. Penyelesaiannya, berdasarkan urutan bilangan yang disajikan terlihat bahwa antar bilangan yang berurutan selisihnya adalah 2. Kita misalkan 1 adalah suku ke-1, 3 adalah suku kedua, dan 5 adalah suku ketiga, dan seterusnya. Sehingga dapat ditentukan pola dari bilangan asli ganjil ini sebagai berikut. Strategi yang kelima ada make a list atau menghitung semua kemungkinan secara sistematis. Dalam strategi ini kita membuat daftar semua kemungkinan solusi atau hasil untuk membantu mengorganisir informasi. Contoh soal, dalam berapa cara orang dapat menjumlahkan 8 bilangan ganjil untuk mendapatkan jumlah 20? Sebuah bilangan dapat digunakan lebih dari 1 kali.
Berdasarkan contoh, maka beberapa alternatif jawaban yang dapat digunakan adalah berikut ini. Kita dapat menuliskannya seperti tabel yang ada pada gambar. Strategi pemecah masalah yang keenam ada solve a simple problem atau selesaikan masalah yang lebih sederhana. Nah, strategi ini memecahkan masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah diselesaikan. Contoh soal, Andi memiliki 15 kelereng. Ia memberikan 5 kelereng kepada Budi dan 3 kelereng kepada Cici. Berapa sisa kelereng Andi? Penyelesaiannya, langkah yang pertama, hitung total kelereng yang diberikan Andi. 5 ditambah 3 sama dengan 8 kelereng. Langkah yang kedua, kurangkan total kelereng yang diberikan dari jumlah awal kelereng Andi. 15 dikurangi 8 sama dengan 7 kelereng. Jadi sisa kelereng Andi adalah 7 butir. Strategi yang ketujuh ada act it out atau beraksi. Nah, strategi ini menampilkan atau memodelkan masalah secara fisik untuk memahami hubungan antara berbagai elemen. Contoh soal, ada 5 anak. Setiap anak memiliki 3 buah apel. Berapa jumlah apel seluruhnya? Cara menyelesaikan yang pertama, minta siswa untuk berperan sebagai anak dan menggunakan benda-benda kecil, misalnya kelereng untuk mewakili apel. Yang kedua, setiap siswa mengambil 3 kelereng atau apel, kemudian semua siswa mengumpulkan kelereng mereka dan menghitung jumlahnya. Yang terakhir, jumlah apel seluruhnya adalah 5 anak dikali 3 apel sama dengan 15 apel. Strategi yang kedelapan ada make a table atau membuat table. Nah, di dalam strategi ini kita mengorganisasikan informasi dalam bentuk table untuk mempermudah analisis dan perbandingan. Contoh soal, di dalam suatu pembelajaran di kelas dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Setiap wakil kelompok diminta untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Budi menyajikan pertama kali, dan Tia menyajikan laporannya yang terakhir, sedangkan Rudi menyajikan laporannya lebih dahulu dari Tia. Ani melaporkan setelah Budi, tetapi sebelum Rudi dan Andi mendapat kesempatan pada urutan ketiga. Berada di kelompok berapakah Rudi? Setelah dipetakan dalam tabel, maka kolom yang masih kosong adalah kelompok 4, sehingga bisa dengan mudah kita mengisikan ke dalam kolom bahwa Rudi ada di kelompok 4. Strategi pemecahan masalah yang terakhir atau yang ke-9 ada kerja mundur. Nah, strategi ini dimana mulai dari hasil akhir yang diinginkan dan bekerja mundur untuk menemukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut. Contoh soal, 5 tahun yang lalu umur Ani adalah setengah dari umur Budi. Jika sekarang umur Budi 25 tahun, berapakah umur Ani sekarang? Penyelesaiannya, langkah yang pertama, cari umur Budi 5 tahun yang lalu. Jadi, 25 tahun dikurangi 5 tahun sama dengan 20 tahun. Langkah yang kedua, jika umur Budi 20 tahun, maka umur Ani 5 tahun yang lalu adalah setengahnya. Setengah dari 20 tahun yaitu 10 tahun. Langkah yang ketiga, cari umur Ani sekarang. Jadi 10 tahun ditambah 5 tahun sama dengan 15 tahun. Nah, umur Ani sekarang adalah 15 tahun.